Tuhan mengizinkan ujian bukan karena Dia ingin melihat kita menderita, melainkan karena setiap cobaan adalah sebuah undangan untuk sebuah transformasi yang tak pernah kita bayangkan, sebuah panggilan mendalam untuk mengenal diri dan Sang Pencipta dengan cara yang paling hakiki. Kita sering bertanya, mengapa harus aku? Mengapa jalan ini begitu terjal? Mengapa ketika hati ini rapuh, justru badai datang menerpa? Kita membayangkan Tuhan sebagai sosok yang jauh, yang mungkin menghukum, atau bahkan menguji hanya untuk melihat kita jatuh. Namun, gambaran itu, saudaraku, jauh dari kebenaran agung yang ingin Dia tunjukkan. Bayangkan sejenak, seorang pengrajin perhiasan yang ahli, di tangannya seonggok batu mentah yang tak beraturan. Batu itu mungkin terlihat biasa, bahkan kotor. Namun, sang pengrajin melihat potensi kilauan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengeluarkan keindahan itu, batu harus dipukul, digosok, dipanaskan, dan dipoles. Proses itu tentu menyakitkan bagi sang batu jika ia bisa merasakan. Tetapi tanpa proses keras itu, ia akan tetap menjadi batu biasa, tidak pernah menjadi permata yang memukau. Begitulah, seringkali Tuhan memandang kita. Dia melihat potensi yang jauh lebih besar dalam diri kita daripada yang kita lihat sendiri. Dia tahu kilauan apa yang tersembunyi, dan untuk mengeluarkannya, kadang Dia harus mengizinkan kita melalui proses pemolesan yang intens. Ujian itu bukanlah tanda ketidaksayangan, justru sebaliknya, ia adalah bukti cinta yang begitu mendalam. Sebuah cinta yang tidak ingin kita stagnan, yang tidak ingin kita puas dengan versi diri kita yang biasa-biasa saja. Ia adalah cinta yang ingin kita tumbuh, mekar, dan akhirnya memancarkan cahaya. Pernahkah kita merasa pada titik terendah ketika segalanya terasa runtuh, hanya ada satu tempat untuk berpaling? Hanya ada satu nama yang terucap dari lubuk hati yang paling dalam? Ya, saat itulah kita paling dekat dengan Tuhan. Saat kekuatan diri terasa habis, saat itulah kita belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan inilah yang Dia inginkan, hubungan yang erat, kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kita semua tahu kisah seorang petani yang menanam biji. Biji itu harus dikubur dalam tanah gelap, ditekan oleh tanah, disiram hujan, dan diterpa angin. Jika biji itu bisa berpikir, mungkin ia akan merasa tertekan, sendirian, dan tidak berdaya. Namun, justru dalam kegelapan dan tekanan itulah, biji itu mulai bertunas, menembus permukaan, dan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, berbuah lebat, dan memberikan naungan. Proses yang menyakitkan itu adalah syarat mutlak untuk kehidupan baru yang lebih besar. Tuhan izinkan kita melalui penguburan sementara dalam ujian, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk melahirkan versi diri kita yang baru, yang lebih kuat, yang lebih bermanfaat. Mungkin kita mengira ujian adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Memang, dosa bisa mendatangkan musibah, tapi tidak semua ujian adalah hukuman. Seringkali, ujian adalah jalan pemurnian. Seperti emas yang ditempa di api, ia akan kehilangan kotoran-kotorannya dan bersinar lebih terang. Begitulah jiwa kita, melalui penderitaan, melalui kesabaran, melalui penerimaan, kita membersihkan karat-karat keduniaan, membersihkan ego, dan memurnikan niat kita. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesabaran adalah pembersih bagi hati. Setiap desahan nafas dalam pasrah adalah pengikis dosa. Ada seorang bijak yang pernah berkata, Tuhan tidak memberi kita beban yang tidak bisa kita pikul, tapi Dia memberi kita beban yang membuat kita menjadi siapa yang Dia ingin kita menjadi. Kalimat ini menyimpan kebenaran yang mendalam. Ujian datang dengan kapasitas yang kita miliki, namun kapasitas itu sendiri akan bertambah seiring kita menghadapi ujian. Kita akan menemukan kekuatan tersembunyi, ketahanan yang tak pernah kita duga. Bukankah kita sering mendengar kisah orang-orang yang setelah melalui cobaan berat, mereka menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih berempati? Ia adalah cinta yang ingin kita tumbuh, mekar, dan akhirnya memancarkan cahaya. Pernahkah kita merasa pada titik terendah ketika segalanya terasa runtuh, hanya ada satu tempat untuk berpaling? Hanya ada satu nama yang terucap dari lubuk hati yang paling dalam? Ya, saat itulah kita paling dekat dengan Tuhan.
Saat kekuatan diri terasa habis, saat itulah kita belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan inilah yang Dia inginkan, hubungan yang erat, kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kita semua tahu kisah seorang petani yang menanam biji. Biji itu harus dikubur dalam tanah gelap, ditekan oleh tanah, disiram hujan, dan diterpa angin. Jika biji itu bisa berpikir, mungkin ia akan merasa tertekan, sendirian, dan tidak berdaya. Namun, justru dalam kegelapan dan tekanan itulah, biji itu mulai bertunas, menembus permukaan, dan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, berbuah lebat, dan memberikan naungan. Proses yang menyakitkan itu adalah syarat mutlak untuk kehidupan baru yang lebih besar. Tuhan izinkan kita melalui penguburan sementara dalam ujian, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk melahirkan versi diri kita yang baru, yang lebih kuat, yang lebih bermanfaat. Mungkin kita mengira ujian adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Memang, dosa bisa mendatangkan musibah, tapi tidak semua ujian adalah hukuman. Seringkali, ujian adalah jalan pemurnian, seperti emas yang ditempa di api. Ia akan kehilangan kotoran-kotorannya dan bersinar lebih terang. Begitulah jiwa kita. Melalui penderitaan, melalui kesabaran, melalui penerimaan, kita membersihkan karat-karat keduniaan, membersihkan ego, dan memurnikan niat kita. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesabaran adalah pembersih bagi hati. Setiap desahan nafas dalam pasrah adalah pengikis dosa. Ada seorang bijak yang pernah berkata, Tuhan tidak memberi kita beban yang tidak bisa kita pikul, tapi Dia memberi kita beban yang membuat kita menjadi siapa yang Dia ingin kita menjadi. Kalimat ini menyimpan kebenaran yang mendalam. Ujian datang dengan kapasitas yang kita miliki, namun kapasitas itu sendiri akan bertambah seiring kita menghadapi ujian. Kita akan menemukan kekuatan tersembunyi, ketahanan yang tak pernah kita duga. Bukankah kita sering mendengar kisah orang-orang yang setelah melalui cobaan berat, mereka menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih berempati? Mereka menjadi mercusuar bagi orang lain yang sedang tersesat dalam badai kehidupan. Kita mungkin teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dibuang oleh saudaranya sendiri ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjarakan bertahun-tahun. Bayangkan penderitaan batin seorang anak yang dicintai ayahnya, lalu dicampakkan sedemikian rupa. Ia melalui ujian demi ujian yang tak terbayangkan kejamnya. Namun, apakah itu hukuman? Sama sekali tidak. Justru, setiap ujian itu adalah tangga yang menaikkan derajatnya. Di dalam penjara, ia belajar tafsir mimpi. Di dalam fitnah, ia menunjukkan kesuciannya. Dan akhirnya, melalui kesabaran dan keimanan, ia diangkat menjadi bendahara Mesir, menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan, dan akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Kisah Yusuf adalah bukti nyata bahwa ujian adalah jalan menuju kemuliaan jika kita menjalaninya dengan iman dan kesabaran. Bagaimana dengan kita yang sekarang sedang bergumul, sedang merasakan beratnya tekanan hidup, kehilangan, kesendirian, atau penyakit? Mungkin kita merasa tak ada lagi harapan, seakan pintu-pintu telah tertutup rapat. Namun, justru pada saat-saat itulah kuncinya ada pada kita. Kuncinya ada pada bagaimana kita merespon ujian itu. Apakah kita memilih untuk menyerah, tenggelam dalam keputusasaan, ataukah kita memilih untuk mengangkat kepala, menggenggam erat tali iman, dan berkata, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu." Ini adalah momen krusial yang menentukan arah perjalanan jiwa kita. Ini adalah undangan untuk berdoa dengan segenap hati dan jiwa. Mari kita sejenak menundukkan hati, merenungkan setiap beban yang sedang kita pikul, dan mari kita hadirkan diri kita sepenuhnya di hadapan Sang Maha Kuasa. Mari kita panjatkan doa ini bersama, sebuah doa yang tulus, yang berharap menemukan hikmah dan kekuatan di balik setiap ujian yang Dia izinkan. Mari kita bermunajat bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya Bagi-Mu, Rob semesta alam. Kami bersyukur atas setiap nafas yang Engkau anugerahkan, atas setiap detak jantung yang Engkau izinkan berdenyut, dan atas segala nikmat yang tak terhingga, baik yang kami sadari maupun yang tersembunyi. Ampunilah kami ya Allah,
atas segala dosa dan hilaf kami, atas kelalaian kami dalam mengingat-Mu, atas keluh kesah kami dalam menghadapi takdir-Mu, dan atas setiap langkah yang menjauhkan kami dari ridho-Mu. Ya Rob kami, Engkaulah sebaik-baik tempat bersandar, Engkaulah sebaik-baik penolong saat kami lemah, dan Engkaulah sebaik-baik pelindung saat badai ujian menerpa. Kami datang kepadamu ya Allah, dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang merindukan kedekatan-Mu, dan dengan keyakinan penuh pada kebijaksanaan-Mu. Kami akui, kami seringkali tidak memahami mengapa ujian datang. Kami seringkali bertanya-tanya, mengapa cobaan ini harus menimpa kami. Namun, hari ini, kami ingin belajar untuk berserah diri sepenuhnya kepadamu. Ya Allah, kami memohon kekuatan dari sisi-Mu, agar kami mampu menghadapi setiap ujian dengan kesabaran yang indah. Anugerahkanlah kepada kami hati yang lapang, jiwa yang teguh, dan iman yang tak tergoyahkan, sehingga kami tidak goyah dalam menghadapi badai kehidupan ini. Bimbinglah kami ya Allah, untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian, untuk menemukan pelajaran berharga dalam setiap musibah, dan untuk memahami tujuan mulia yang Engkau sembunyikan di balik setiap kesulitan. Jauhkanlah kami dari prasangka buruk kepadamu, dari keputusasaan yang melumpuhkan, dan dari keluh kesah yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Ya Tuhan kami, jika ujian ini adalah cara-Mu untuk membersihkan dosa-dosa kami, maka jadikanlah ia penghapus dosa yang paling efektif, sehingga kami kembali suci di hadapan-Mu. Jika ujian ini adalah jalan bagi-Mu untuk mengangkat derajat kami, maka angkatlah kami ke tempat yang mulia di sisi-Mu, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur dan bermanfaat bagi sesama. Jika ujian ini adalah cara-Mu untuk menguatkan iman kami, maka kokohkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah ia sekuat baja yang takkan runtuh oleh godaan dunia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami kemudahan setelah kesulitan, kelapangan setelah kesempitan, dan kebahagiaan setelah kesedihan. Siramilah hati kami dengan ketenangan, hadirkanlah kedamaian dalam jiwa kami yang gundah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan, yang bersyukur dalam kemudahan dan bersabar dalam kesulitan. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami dalam menjalani ujian ini sebagai ibadah yang Engkau terima, sebagai bekal untuk kehidupan abadi kami di akhirat kelak. Kami titipkan segala harapan dan kekhawatiran kami hanya kepadamu, karena Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami menyembah. Terimalah doa kami ini ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang luas. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan doa, semoga hati kita kini lebih lapang, lebih tenang. Perasaan yang mungkin tadi sesap, kini mulai menemukan sedikit kelegaan. Mengapa Tuhan izinkan ujian? Jawabannya bukan hukuman, bukan ketidaksayangan, melainkan sebuah bentuk cinta yang paling mendalam, sebuah pendidikan langsung dari Sang Pencipta. Ujian adalah kurikulum ilahi untuk mencetak kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, lebih beriman, dan pada akhirnya lebih dekat dengannya. Ini adalah proses pembentukan, proses pematangan. Dan tahukah Anda, sebuah ujian yang kita lalui dengan sabar dan iman tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pernahkah kita bertemu seseorang yang telah melalui penderitaan luar biasa, namun ia mampu tetap tersenyum, bahkan justru menginspirasi orang lain? Mereka menjadi sumber kekuatan, penunjuk jalan bagi mereka yang baru memulai perjalanan serupa. Kesaksian hidup mereka adalah mujizat, bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Mereka adalah permata yang telah selesai dipoles, kini memancarkan cahaya ke sekelilingnya. Setiap air mata yang tumpah, setiap doa yang terucap di tengah badai adalah investasi. Investasi spiritual yang akan berbuah kebaikan tak terhingga di dunia dan di akhirat. Ujian adalah cermin. Ia menunjukkan kita bukan hanya kelemahan kita, tetapi juga kekuatan tersembunyi yang kita miliki.
Ia juga adalah jembatan yang menghubungkan kita dari kondisi kita yang sekarang menuju versi diri kita yang lebih tinggi, yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Jadi, ketika ujian datang menyapa, janganlah segera berprasangka buruk. Ingatlah bahwa ini adalah kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk membuktikan iman, kesempatan untuk lebih mengenal Tuhanmu, dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Dia tidak pernah membebani jiwa melebihi kemampuannya. Jika saat ini Anda sedang berada di tengah badai, peganglah erat-erat kalimat ini. Tuhan tidak memberi kita ujian untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Lalu, apa yang akan Anda lakukan dengan ujian yang sedang Anda hadapi saat ini? Akankah Anda melihatnya sebagai tembok penghalang atau sebagai tangga menuju puncak yang lebih tinggi? Pilihlah untuk melihatnya sebagai hadiah, sebagai proses pemuliaan dari Sang Pencipta. Karena sesungguhnya, jawaban mengapa Tuhan mengizinkan ujian bukanlah hukuman atau siksaan, melainkan sebuah bukti cintanya yang tak terhingga, sebuah undangan untuk mencapai potensi tertinggi dari setiap jiwa yang Dia ciptakan. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan keimanan untuk melewati setiap ujian, hingga akhirnya kita bertemu dengannya dalam keadaan yang diridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin.